Bersiaplah Games Plus Competition. Nantikan Games Plus Competition segera. Misteri kerajaan gaib di pintu air bendungan Cisadane. Mitosnya setiap kali bulan purnama tiba, masyarakat setempat merasakan suasana angker. Menurut mitos, pintu gerbang alam gaib akan menjadi terbuka lebar pada saat momen malam hari bulan purnama. Dan makhluk astral ini berkumpul di satu titik di pantai Carita. Tempat berkumpulnya arwah. Sejarah merekam bahwa pada tahun 1883 dan 2018, lokasi ini diterjang gelombang raksasa tsunami. Kedua kejadian tersebut masing-masing menelan korban jumlah yang tidak sedikit. Peristiwa tsunami pada tahun 1883 bahkan disinyalir menelan korban yang tewas lebih dari 36.000 jiwa. Itu terjadi pada waktu Gunung Krakatau meletus. Dari kejadian-kejadian ini, masyarakat setempat meyakini sebuah mitos bahwa banyak arwah dari korban tsunami masih ada dan menghuni kawasan pantai. Bahkan tidak hanya satu jenis para makhluk astral ini kerap menampakkan diri dari berbagai macam wujud. Salah satunya mitos pembangunan villa yang selalu gagal. Hal itu kabarnya karena sosok astral yang tidak merestui jika ada orang yang ingin memugar pantai lebih bagus lagi. Misteri banjir darah. Carita memang terkenal akan keindahan pantai disertai pemandangannya. Namun rupanya terdapat sesuatu yang mistis juga ikut beredar di dalamnya. Kisah berikut ini cukup menyeramkan dan rasa-rasanya merupakan kejadian yang sungguh tak masuk di akal. Bagaimana tidak saat berlibur di Carita untuk healing dari suasana penatnya kerja. Salah satu penduduk harus mengalami kejadian mistis yang membuat kondisi kejiwaannya nyaris terganggu. Rupanya saat sedang menikmati panorama pantai, warga ini mengaku tiba-tiba saja tampak di hadapannya suasana seperti banjir. Anehnya, banjir gaib ini tidak membawa air keruh seperti banjir pada umumnya, melainkan warna merah seperti darah. Selfie bersama makhluk halus. Melakukan swafoto atau selfie saat bepergian menjadi kewajiban bagi pengunjung wisata pantai ini. Namun pengalaman melakukan swafoto kali ini barangkali menjadi insiden buruk yang menyeramkan yang pernah terjadi. Ketika bertamasya ke Carita Anyer, seorang pengunjung biasanya melakukan foto selfie dengan berlatarkan pemandangan pantai. Namun pada saat melihat kembali hasil dari foto tersebut di kamera handphonenya, tiba-tiba pengunjung tersebut berteriak histeris dan nyaris pingsan. Rupanya di dalam foto tersebut hadir sesosok makhluk tak dikenal ikut berfoto di belakangnya. Padahal ia meyakini bahwa saat berfoto tidak ada satupun sosok manusia yang berdiri di belakangnya. Demikianlah, percaya atau tidak, makhluk-makhluk tersebut memang berada di dunianya. Dan kita ada di belahan dunia yang berbeda. Kita mungkin hidup saling berdampingan, maka saling menghormati selama kita menjalankan kehidupan ini dengan sebaik-baiknya. Misteri kerajaan gaib di pintu air bendungan Cisadane. Saya percaya nggak percaya sebenarnya gimana ya? Saya dikata tidur. Ya tidur kalau tidur lama. Ya saya itu ya paling sekitaran 10 menit. Saya nyender tahu-tahu. Saya itu seperti kayak didatengin orang. Ada orang itu pakai pakaian hitam-hitam. Dia itu ngebangunin saya. Dia bilang ya tidur aja gitu. Jaga tuh air banjir lah, istilah gitu bahasanya.
Pas saya lihat emang banjir. Membelah Tangerang, Sungai Cisadane memiliki pasar baru atau yang biasa disebut Bendungan Pintu Air 10 Karawaci Tangerang. Bendungan yang dibangun oleh Belanda di tahun 1927 tersebut mulai berfungsi sebagai pengaturan debit air dan irigasi pada tahun 1932. Namun di balik sejarah panjangnya, Bendungan Cisadane mengalirkan aura mistis di tengah-tengah warga. Kehadiran energi metafisika di tempat ini seolah sudah menjadi rahasia umum. Banyaknya misterius mulai dari penemuan mayat hingga aksi bunuh diri kian menambah kesan angker dan seram tempat ini. Konon pintu 10 memiliki energi gaib yang sangat kuat sehingga bisa menarik orang untuk melakukan sesuatu di luar akal sehat. Ya namanya orang pacaran ya mungkin ada dia sedang berantem. Dia sekali cowoknya itu mengancam loncat. Nah, kalau di sini terjadi kayak gitu, pasti dia terjadi loncat beneran. Dia mengancam perempuannya, saya loncat nih. Itu enggak, kejadian hari itu enggak. Nah, besoknya balik lagi, dia loncat sendiri. Nah, meninggal cowoknya. Ada orang perempuan dari Bogor, dia mau main temannya di Karawaci. Sama temannya diajak ke sini. Tahu-tahu tuh yang, makanya saya kadang-kadang suka ngelarang orang itu main di sekitaran Bendung. Soalnya pas dia duduk di pintu nomor 9, dia kesurupan. Lehernya itu nengok bisa sampai ke sini, kan sakit ya, perempuan. Dia bisa. Dia bilang jenazah saya ada di situ. Misteri pintu 10 Bendungan Cisadane yang tersohor bagi mereka yang memiliki mata batin yang kuat, ternyata dihuni makhluk-makhluk gaib. Bahkan konon di balik tenangnya suasana pintu air Cisadane, ternyata tersimpan kerajaan gaib. Ada bukan air, nomor 7-nya sebelahnya, kita sering ketipu di situ. Karena banyak suka kita lihat itu ada orang lari-larian di situ, pas kita samperin nggak ada. Ya, kalau siang itu nggak, yang saya rasakan nggak pernah. Kalau malam saya sering. Supir angkot berteduh di sini, ngasor. Dia dapat orderan charteran mobil 3 orang. Pakai pakaian hitam semua. Dia mau kondangan katanya ke kondangan apa, nengokin saudaranya yang kurang sehat di Tanah Gocap, Karawaci. Pas udah gitu pulangnya dia minta anterin lagi, turun di sini nih, pas di depan sini. Dia minta turun di situ lagi pas pulangnya. Bayar benar uang asli, benar. Sebelum itu nggak buru-buru pergi. Yang ngitung uang dulu kan. Si penumpang itu kan turunnya bukannya ke mana gitu, turunnya ke air. Dari sejumlah pintu bendungan, konon katanya pintu 9 dan 10 menjadi tempat paling angker dan paling sering memakan korban. Untuk membuktikan seberapa dahsyat kekuatan mistis pintu 9 dan 10, para psikologis Gus Solapati mencoba komunikasi batin dengan sang penghuni. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Musa ma bikum bisira. Bismillah, Allahu Akbar. Rajamal syayatin wa ridwanir rahman. Masya Allah, astagfirullah, subhanallah. Pintu 10 di Bendungan Tangerang sangat luar biasa ya. Jadi saya nggak kuat berdiri nih, seakan-akan energi saya terserap habis dan masuk ke dasar air dan dasar tanah yang ada di bawah. Ini adalah pintu 10, ada tulisannya di sini pintu 10. Aura yang dari sungai sebelah sini sebelum dibendung dan aliran sungai yang ada di sini, ini memang benar-benar berbeda. Banyak sekali energi-energi berkumpul dari orang-orang yang ibaratnya sudah meninggal. Orang-orang yang bahkan meninggalnya bukan di daerah sini. Bisa jadi dari jauh di sana, kemudian tersangkut di sini. Itu saya pernah sekilas di atasnya nomor 8 itu ada perempuan pakai payung berdiri, sedang nengok ke arah hulu. Selain kuatnya aura gaib di pintu 10,
Di sekitaran Bendungan Cisadane juga mengalirkan tentang keberadaan buaya putih misterius, yang konon sosok yang selama ini dianggap penguasa